saudara Joko Widodo pengecut. Dia hanya berusaha menjatuhkan mental Pak Roy Suryo dan kawan-kawan dengan membuat laporan polisi. Dikira setelah membuat laporan polisi, Pak Roy Suryo takut, langsung datang sowan ke Solo, nyembah, berlutut, mencium kaki Jokowi dan minta maaf, damai, dan kasusnya berhenti. Dan walaupun sudah ada 3 orang yang gugur, bukan karena kalah dalam perjuangan, bukan karena kalah dalam pertarungan, tetapi karena pengkhianatan. Kepada seluruh rakyat untuk tetap bersabar. Yuk kita dukung Pak JK dan apa yang diserukan oleh Pak JK agar saudara Joko Widodo menunjukkan ijazah konon asli miliknya, agar apa, polemik ini bisa segera selesai. Kalau dia benar, maka Roy Suryo biar dipenjara. Kali ini Roy Suryo yang didampingi oleh pengacara hukumnya Abdul Gopur dan Kozinudin menolak keras dan membantah adanya kucuran dana dari Yusuf Kala sebesar 5 miliar. Mereka menyatakan bahwasanya itu hanya pandai-pandaian Rismond saja. Karena Rismond takut ijazah S1, S2 palsunya akan terungkap. Makanya Rismond mencari aman. Tapi ada yang aneh di dalam konferensi pers ini. Biasa setiap konferensi pers, Roy Suryo pasti akan didampingi oleh Rafli Harun sebagai pengacara atau penasehat hukumnya. Tapi kali ini yang mendampingi Roy Suryo adalah Kozinudin. Ada apa ini? Kenapa harus Kozinudin? Sampai-sampai Kozinudin pun menyatakan bahwasanya saya adalah pengacara dari Roy Suryo. Padahal Kozinudin itu pada awalnya hanya pengacara dari TPUA. Kenapa? Ada apa hubungan Roy Suryo dan Rafli Harun? Apakah Rafli Harun mulai letih? Ataukah Rafli Harun akan mengangkat bendera putih? Seperti apa pernyataan Roy Suryo dan Kozinudin? Mari kita lihat tayangannya. Saudara Joko Widodo pengecut. Dia hanya berusaha menjatuhkan mental Pak Roy Suryo dan kawan-kawan dengan membuat laporan polisi. Dikira setelah membuat laporan polisi, Pak Roy Suryo takut, langsung datang sowan ke Solo, nyembah, berlutut, mencium kaki Jokowi dan minta maaf, damai, dan kasusnya berhenti. Dan dengan perdamaian itu seolah oh ini sudah selesai, damai, ijazahnya asli ya, Pak Roy Suryo sudah ngakui. Tapi ternyata tidak. Walaupun sudah ada 3 orang yang gugur, bukan karena kalah dalam perjuangan, bukan karena kalah dalam pertarungan, tetapi karena pengkhianatan. Tapi yang lain tetap melanjutkan perjuangan, dan ini membuat kubu Jokowi pusing. Dan saya ingin tegaskan bahwa yang mengemis perdamaian restoratif justice itu pada pokoknya adalah kubu Jokowi, dan dengan motif agar kasus bisa dihentikan dengan beberapa indikator. Pertama, memang benar saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang datang ke Solo, termasuk Rismond Sianipar yang datang ke Solo. Tetapi kedatangan itu tidak terjadi tanpa sebab. Egy Sujana sebelumnya dinego oleh orang-orang kubu Jokowi, Darmizal dan juga Rahmat dari Rico, relawan Jokowi, yang itu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Solo di tanggal 8 Januari 2025 yang lalu, kemudian Januari ya 2006 yang lalu, kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan restoratif justice tanggal 13 Januari dan keluar SP3 tanggal 15 Januari 2026 yang lalu. Yang kedua, saudara Rismond Sianipar itu tidak akan pernah mengajukan permohonan restoratif justice dan mengemis damai kepada Joko Widodo sebelum ada gerakan dari kubu Jokowi yang melaporkan saudara Rismond Sianipar dengan dugaan pemalsuan dokumen ijazah S2, S3 Yamaguchi di Jepangnya, termasuk dugaan pemalsuan surat keterangan kematian dirinya di universitas tersebut, yang kemudian itu ditindaklanjuti dengan apa? Deklarasi kekalahan telak dari Rismond. Dan sayangnya saudara Rismond Sianipar selain mengaku kalah kepada Jokowi juga menjadi pengkhianat. Dia tidak saja damai demi fokus untuk tujuan P3, dia juga menyerang perjuangan dari kawan-kawan yang dulu mendukung dia. Dulu kita berjuang juga untuk dia. Nah, karena itu kami simpulkan bahwa hari ini kepada seluruh rakyat Indonesia, kasus ini berbelit-belit, yang keroknya Jokowi, bukan kami. Kami sudah siap untuk menghadirkan bukti, saksi, ahli,
dan segala yang berkaitan dengan proses hukum ini di pengadilan yang terbuka untuk umum. Dan kenapa motifnya? Karena kami ingin juga keyakinan yang hari ini kami yakini ijazah ini bermasalah juga dapat diyakini oleh masyarakat setelah melalui proses persidangan dan melihat langsung barang yang bermasalah itu. Kami sudah melihatnya di tanggal 15 Desember 2025 yang lalu saat gelar perkara khusus. Barangnya tidak beda. Dan terakhir, kami minta kepada seluruh rakyat untuk tetap bersabar. Yuk kita dukung Pak JK dan apa yang diserukan oleh Pak JK agar Saudara Joko Widodo menunjukkan ijazah konon asli miliknya agar apa? Polemik ini bisa segera selesai. Kalau dia benar maka Roy Suryo biar menanggung konsekuensi hukum. Kalau dia salah biar dia segera dipenjara. Kenapa? Tidak boleh seperti yang beredar di sosial media, anak-anak kecil sekarang tidak punya insentif untuk sekolah, untuk belajar. Kenapa? Ngapain capek-capek sekolah? Ngapain capek-capek belajar? Buang ijazah palsu saja bisa jadi presiden. Ngapain? Kita bisa aja beli di Tadi yang UGM. disampaikan oleh Pak Ustadz Kosinudin dan teman-teman lawyer yang luar biasa di sini adalah pernah juga dituliskan oleh Mas Lukas Luarso. Nah, kayak gini nih. Ya, kalau dulu hanya 2, kalau sekarang 3. 3 tuyul beda nasib. Ya, lah. Yang 2 tuyulnya sudah riang gembira. Taruh udah dapat SP3 dia. Yang 1 gigit jari. Oh. Ya, lah itu karena belum sampai dengan saat press conference ini belum ada SP3. Adalah kami mendukung penuh ya upaya pelaporan dari Bapak Wakil Presiden kita yang ke-10 dan ke-12 yaitu Bapak Muhammad Yusuf Kalla untuk melakukan laporan dan kemarin sudah diterima dengan di Bareskrim dengan STTL nomor 135/5/5 Bareskrim 2026 135 ya STTL-nya ya LP ya sudah jadi LP ya bahkan memang sehari sebelumnya memang ada upaya ya untuk juga mengadukan para termul ya memang kemarin yang sudah tertulis dalam LP adalah nama Rismon Hasiolan Sianipar ya adapun tadi dikatakan ini mohon maaf nih harus saya katakan sedikit ya sebagai referensi adapun kemudian dikatakan itu kan hanya AI ya yang memastikan itu artificial intelligence atau tidak itu biar nanti penyidik ya tidak boleh kita kemudian memastikan itu AI atau tidak karena maupun itu AI apa yang dilakukan Pak JK itu adalah sudah benar dilaporkan dulu ya karena Pak JK sendiri mengatakan saya nggak tahu itu AI atau tidak nah ini gambarnya ya nah ini AI ya jadi ini ada videonya dan kemudian berucap dan IA itu mohon maaf nih tidak hanya menyerang pengkhianat ini tapi juga menyerang sebagian di antara teman-teman semua ini jahat banget kalau orang melihat AI artificial intelligence kayak gini itu bisa saja percaya kenapa menggunakan presenter karena presenter itu enak dilihat ya kemudian bahasanya bagus dan kemudian mudah dipercaya maka selain Rismon Hasiolan Sianipar yang dibuatkan AI ya maka harus diperiksa oleh kepolisian tapi yang jelas apa benar kata Pak JK bahwa kalaupun itu AI dan tidak itu biarkan nanti dilidik adalah yang jelas statement itu ada AI itu juga pasti ada yang membuatnya. Nah, sekarang siapa yang membuatnya? Tidak mungkin setan, tidak mungkin tuyul yang membuat AI itu kan gitu. Jadi tetap AI-nya harus ada yang dan celakanya apa? AI itu pun diglorifikasi. Ya, diglorifikasi oleh beberapa kelompok. Itu sudah disebut oleh pengacaranya Pak JK kemarin ya. Termasuk juga misalnya apa? Oleh tuyul-tuyul ya, oleh para termul ya salah satunya termul akut ini yang sempat mengglorifikasi ya saya lupa nih siapa namanya kalau nggak salah namanya Andi Asuwan ya ya gitu ya loh, supaya jelas nanti nulisnya salah ya Andi Asuwan ya gitu ya nih ya gitu ya jelas dan diglorifikasi oleh kelompok ini fakta ini ya oleh kelompok yang namanya adalah Ceboker Nusantara ya itu kelompok YouTuber tapi saya kok terlalu indah kata YouTuber Ceboker dan celakanya apa Ceboker Nusantara itu ya dilakukan upacara selamatan ya upacara setahunnya dan itu oleh bekas presiden juga ya gitu oleh bekas presiden kita di Solo beberapa hari yang lalu ya jadi artinya dia ikut memberikan ucapan selamat dan potong tumpeng padahal ketua dari Ceboker Nusantara itu adalah orang yang namanya ada saya sebut aja nggak apa-apa Agri Fanani Agri Fanani itu nama palsunya lengkapnya namanya Toyib Fanani Bang Toyib
Ya, dia sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian di Solo, makanya dia menggunakan nama Agri karena pertanian itu adalah Agri, ya. Dan itu anggotanya, waduh, luar biasa hoaxnya. Nah, saya dalam waktu lain nanti akan mengungkapkan bagaimana itu ya, tapi itu ada di Roy Suryo Official. Tapi artinya gini, yang jelas apa? Hari ini kita lakukan ini salah satu contoh saja, kontennya dari si Roy Fanani ya. Tuh, TKW ya. Isinya kayak gini nih. Porno. Lah kok yang meresmikan organisasinya bekas presiden. Apa nggak malu dia bekas presiden? Ya itu kan luar biasa. Ya. Nah, jadi poin yang kedua yang tadi disampaikan oleh koordinator non mitigasi kami, Pak Kosinudin dan teman-teman semua adalah apa? Kita mendukung penuh upaya dari Pak JK untuk kemudian menyampaikan saran-saran sekaligus memaksa ya supaya bekas presiden ini menunjukkan ijazahnya yang sudah kami lihat di gedung ini tanggal 15 Desember lalu, dan itu 99,9% palsu. Tidak benar. Setelah itu ada salah seorang lawyer yang memaksa si Omon itu untuk enggak, Omon itu keluar dari situ langsung bilang ke saya, maksud dia lihatnya gini, dia langsung bilang palsu mas, palsu. Iya palsu memang. 99,9% palsu. Saat itu secara langsung saya, Rismon, Rustam itu langsung mengatakan palsu, palsu. Apalagi fotonya jelas palsu. Tidak ada emboss asli. Jadi embossnya itu hanya printing. Emboss asli itu harus bisa diraba dan itu nggak bisa diraba. Dan kemudian tidak ada watermarknya. Jadi jelas betul ya, dan itu yang mau dipaksakan kepada kami untuk diakui. Jadi sekali lagi kita dukung statement Pak JK dan saya siap, atau kami siap ya, bukan saya. Kami siap untuk mendukung, menjadi membantu, apakah itu menjadi saksi atau menjadi ahli ya dalam perkara ini. Karena sebenarnya semua data-data tentang Ceboker Nusantara, semua data-data tentang ijazah yang 99,9% palsu itu pun sebenarnya ada di tangan kita sudah. Ya, termasuk ada WA palsu di sisi lain, nanti akan saya sampaikan di tim layar berikutnya karena itu menyangkut WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Tifa. Tidak akan saya ungkap di sini karena Dr. Tifa bukan kita bilang di sini, ya gitu. Karena nanti akan kita sampaikan di sana. Tapi yang jelas apa? Jelas betul. Ini hal terakhir yang saya sampaikan, teman-teman semua. Kita sepantas yakin karena tidak hanya Dr. Bonatua Silalahi, tetapi kelompok Bonjol bongkar ijazah Jokowi yang terdiri dari Bu Lydia, ya, kemudian Bang Samsudin, kemudian juga Pak Petrus Celestino, Pak Lukas Luaso, Petrus Celestino, itu sudah membongkar juga ijazah yang digunakan di tahun 2005 dan 2010. Jelas-jelas ini palsu karena ini fotokopi legalisasinya.